Jerana kembali menatap dengan Astri dengan tatapan bingung, seolah meminta bantuan. Astri langsung menunduk, karena ia pun bingung harus menjawab apa. "Ma, Mbak Astri, kenapa diam? Apa yang kalian tadi katakan itu benar?" Zara mengulang kembali pertanyaannya, karena tak kunjung ada jawaban dari keduanya. Jerana menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkahkan kakinya pelan mendekati Zara. "Sini sayang, duduk dulu." Jerana membantu Zara yang masih nampak syok untuk duduk di kursi meja makan. Zara pun duduk karena tubuhnya memang terasa lemas lunglai. Jerana ikut duduk di kursi sebelahnya. Namun, wajahnya tetap menatap Zara. Jerana mengambil tangan Zara untuk digenggamnya. "Mungkin ini memang waktunya kamu untuk tahu semuanya, Nak," tutur Jerana pelan. "Jadi, benar kalau Mbak Lista itu bukan anak mama sama ayah? Mbak Lista bukan kakak kandung Zara?" Belum selesai Jerana berbicara, Zara keburu memotong. Jerana pun mengangguk pelan. "Iya, Mbak Lista memang bukan anak kandung mama sama ayah. Tapi mama menyayangi dia seperti anak kandung sendiri. Seperti mama menyayangi Zara dan Zidan. Mbak Lista juga dirawat oleh mama sejak bayi. Bahkan sejak ia baru dilahirkan. Bagi mama, dia tetap anak pertama di rumah ini. Mbak Lista tetap menjadi anak sulung di rumah ini. Dia yang pertama kali mengisi rumah ini dengan celotehannya, dengan tawanya. Jadi, apa bedanya Mbak Lista dengan kamu dan Zidan? Mungkin bedanya bukan mama yang mengandung dan melahirkan Mbak Lista, tapi mamalah yang merawatnya sejak lahir." Jerana menjelaskan dengan sepasang netra yang mulai basah oleh air mata. Zara pun ikut terisak. Dia tak menyangka kakak perempuan yang begitu disayanginya bukanlah kakak kandungnya sendiri. "Lalu, siapa orang tua Mbak Lista, Mah?" Zara kembali bertanya. Dia seolah begitu penasaran dengan asal-usul kakak perempuannya itu. Dia anaknya Tante Hani. Tante Hani sudah meninggal sejak Kalista masih bayi." Jerana mengatakan yang sebenarnya. "Kalau ayahnya, apa masih ada?" tanya Zara. Jerana kebingungan. Ia tak tahu harus menjawab apa. Jangankan untuk memberitahu Zara, ia sendiri pun tak tahu siapa ayah kandung Kalista. "Ayahnya, Mama juga gak tahu," jawab Jerana jujur. "Kenapa bisa gak tahu, Mah? Bukannya Tante Hani punya suami, makanya punya anak?" Zara terus-terusan mencecar Jerana dengan pertanyaan yang kritis. Jerana semakin bingung. Bagaimana mungkin dia mengatakan kalau Hani adalah istri kedua Darren, sementara di mata ketiga anaknya, Darren adalah sosok ayah yang begitu sempurna dan tidak pernah menyakiti keluarganya. Sebenarnya, Tante Hani itu siapa? Saudara mama atau saudara ayah? Lalu siapa suami Tante Hani? Zara kembali bertanya. Anak perempuan Jerana itu memang selalu ingin detail jika mengetahui sesuatu. "Tante Hani itu istri kedua papamu," Jerana menjawab akhirnya. Ia merasa tak perlu lagi menyembunyikan semuanya. Ia merasa kini ia harus jujur untuk masa lalu yang ia sembunyikan dari anak-anaknya. "Apa?" Pakik Zara begitu terkejut. "Jadi ayah pernah menikah lagi dengan wanita lain selain mama?" Lanjut Zara dengan nada begitu kecewa. Lurus sudah anggapan Darren
bahwa Daren adalah sosok suami dan ayah yang setia di mata Zara. Sayang, jangan pikiran buruk dulu tentang ayah. Dia suami dan ayah yang baik. Timpal Zarana yang membaca kilatan kecewa di kedua mata putrinya itu. Lalu, kenapa ayah bisa menyakiti mama dengan mengkhianati mama? Kelak Zara. Ceritanya panjang, nak. Semuanya berawal dari kedatangan mama di keluarga ayah. Lalu nenek dan kakekmu meminta ayah dan mama untuk menikah. Padahal ayah sudah mempunyai pacar, yaitu Tante Hani. Zarana mulai bercerita. Berarti mama sama ayah menikah karena dijodohkan. Zara menyimpulkan. Zarana mengangguk. Sejak kedua orang tua mama meninggal, mama diajak untuk tinggal bersama kakek dan nenek di rumahnya, yang juga rumah ayahmu. Lalu kami dijodohkan. Hingga setelah beberapa bulan, ayah dan mama menikah. Tante Hani datang, mengaku hamil anak ayah. Mereka pun akhirnya menikah, meski seluruh keluarga berat. Beberapa bulan kemudian, Tante Hani melahirkan, dan bayi itu adalah Mbak Lista. Jalana menjelaskan. Berarti Mbak Lista anak ayah dong, tebak Zara. Jalana menggeleng. Sebelum Tante Hani meninggal, Tante Hani sempat mengaku pada ayah kalau Kak Mbak Lista bukan darah daging ayah. Tapi saat ayah bertanya siapa ayah kandungnya, Tante Hani keburu meninggal. Setelah ayah melakukan tes DNA, ternyata benar kalau Mbak Lista itu bukan anak kandung ayah. Memangnya Tante Hani meninggal kenapa? Zara masih penasaran. Kecelakaan, jawab Zarana jujur. Namun Zarana tak ingin menceritakan tentang Hani yang mencoba membunuhnya. Bagi Zarana, itu semua tak penting untuk diceritakan. Apalagi Hani sudah meninggal. Mama minta sama Zara, jangan dulu cerita semua ini pada Mbak Lista. Mama sama ayah sedang mencari momen yang tepat untuk menceritakannya. Bagaimanapun, Mbak Lista tetap anak mama. Dia tetap kakakmu. Zarana membingkai kedua pipi putrinya itu dengan kedua tangan. Zarana pun mengangguk haru. Kasihan Mbak Lista, lirihnya dengan air mata yang kembali menetes. Assalamualaikum. Suara salam terdengar dari arah depan. Zarana dan Zara pun buru-buru mengusap matanya dan berselang lama. Muncul Kalista dengan wajah cerianya. Namun bibir yang awalnya melengkung senyuman mendadak pudar melihat ibu dan adiknya yang berwajah sembab. Mama sama Zara kenapa? Kenapa seperti habis menangis? Tanya Kalista. Ia melangkah mendekati ibu dan adiknya itu. Gak apa-apa sayang, Mama sama Zara bukan habis menangis, tapi habis ketawa sambil nangis, saking lucunya. Kamu tahu sendiri, adikmu itu pintar banget ngehibur. Mama sama Mbak Asi aja sampai ketawa terpingkal-pingkal, sampai keluar air mata. Benar kan Tri? Jalana menatap Asri dengan pura-pura memasang wajah ceria. Benar itu Mbak, non Zara itu ada-ada saja yang bikin ketawa. Asri kembali tertawa kecil. Mbak mau dengar juga? Tanya Zara antusias. Ia memasang wajah normal mungkin. Belum sempat Kalista menjawab, azan maghrib pun berkumandang. Udah azan. Nanti lagi kalau gitu ceritanya, ujar Zara dengan senyum lebar. Dalam hatinya, ia merasa lega karena kali ini ia bisa bebas. Karena ya, mana sayang? Tanya Zarana mengalihkan pembicaraan. Langsung pulang mah, jawab Kalista. Oh, memang tugasnya sudah selesai. Zarana kembali bertanya. Alhamdulillah sudah, kan kelompok, jadi cepat selesai, jawab Kalista. Alhamdulillah, kalau gitu sholat maghrib dulu ya. Jangan lupa ngaji dulu, tita Zarana lembut. Oke mah, jawab Zara antusias. Yuk mbak, ajak Zara pada Kalista yang masih mematung.
Zara dan Kalista pun masuk ke kamar mereka. Mereka pun, begitupun dengan Jarana dan Asri. Mereka melaksanakan sholat di kamarnya masing-masing. Setelah sholat selesai, Jarana mengadahkan tangannya, berdoa kepada Sang Ilahi. Ia menangis. Ia meminta diberi kekuatan untuk mengatakan hal sesujudnya pada Kalista. Apalagi saat ini, salah satu anaknya sudah mulai mengetahui hal itu. Ini berarti Jarana tidak bisa menyimpan ini lebih lama lagi. Tangisannya terhenti tatkala Jarana mendengar kelop pintu kamarnya dibuka. Ia buru-buru mengusap air matanya dengan kain mukena yang masih dikenakannya. Sesaat kemudian, Darren memasuki kamar itu. Jarana langsung berdiri sambil melepas mukenanya. Ia pun menghampiri Darren sambil tersenyum senormal mungkin. "Sudah pulang, Mas?" tanya Jarana sambil mencium punggung tangan suaminya itu. "Iya sayang," jawab Darren seraya meletakkan tas kerjanya di atas meja. "Kamu habis nangis?" Darren menatap Jarana dengan lekat. Jarana memalingkan wajahnya. Semaksimal apapun Jarana menormalkan raut wajahnya. Kedua sorot matanya tak bisa berbohong. Lalu, kalau ia memang habis menangis. Darren melangkahkan lebih mendekat tubuhnya dan tubuh Jarana hingga posisi keduanya kini nyaris tanpa jarak. "Ada apa sayang? Katakan." Darren memegang dagu Jarana, membuat kepala istrinya itu mendongak menatap mata Darren. "Tadi Zara tak sengaja mendengar percakapan antara aku dan Mbak Asri tentang Kalista. Jadi aku pun menceritakan semuanya. Maafkan aku, Mas. Aku bingung harus menutupinya seperti apa." Jarana kembali menunduk. Ia merasa bersalah karena tak mendiskusikan terlebih dahulu hal sebesar itu dengan Darren. "Gak apa-apa sayang. Mas pikir justru itu lebih baik. Satu persatu dari anak kita harus tahu kenyataannya, agar saat Kalista tahu nanti, anak-anak kita yang lainnya tak terlalu syok mendengarnya." Timpal Darren tenang. "Iya Mas, aku juga sudah mengingatkan Zara agar tetap menyayangi dan memperlakukan Kalista seperti biasanya. Karena Kalista tetaplah kakaknya. Kalistalah yang pertama kali mewarnai rumah ini dengan kebahagiaan. Kalistalah yang pertama kali memanggilku mama. Dia tetap anak kita kan, Mas? Apapun kenyataannya." Mata Jarana kembali memanas saat mengatakannya. "Iya sayang, dia tetap putri kita. Dia tetap kakak dari Zara dan Zidan. Kamu jangan sedih lagi ya. Nanti anak-anak justru bertanya-tanya kalau lihat kamu bersedih." Darren menghibur Jarana dan memeluk istrinya itu hangat. Rasa nyaman dan tenang pun seketika mengalir ke dalam dada Jarana. Darren mengurai pelukan. "Mas, bersih-bersih dulu ya. Belum sholat. Nanti keburu habis waktu maghribnya," tuturnya lembut. Darren mengangguk. "Aku juga mau nyiapin meja makan. Mas langsung ke ruang makan aja ya kalau sudah selesai," tita Jarana. "Siap," timpal Darren tersenyum. Ia pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Jarana keluar kamar setelah memoles tipis bedaknya dengan tebal bedak untuk menyamarkan wajah yang sedikit sembab. Sampai di ruang makan, Jarana melihat Asri sedang meletakkan beberapa piring di atas meja makan. "Sudah siap, Tri?" tanya Jarana. "Tinggal siapin air minum, Mbak," jawab Asri. "Biar Mbak aja yang nyiapin," timpal Jarana seraya mengambil beberapa gelas lalu meletakkannya di atas meja makan. Ia pun menuangkan air putih ke semua gelas itu. Setelah itu, Jarana berbalik dan berjalan menuju kamar anak-anaknya. "Lista, Zara, makan malam dulu yuk,"
ajak Jarana sambil mengetuk pintu kamar yang tertutup. Sesaat kemudian, pintu kamar itu pun terbuka. "Iya, Ma," jawab Kalista yang nampak masih mengenakan mukena. "Ajak adikmu," kata Jarana yang diikuti anggukan kepala alis Kalista. Jarana pun kembali mengetuk pintu kamar yang ada di sebelahnya. "Jidan, ayo makan malam dulu," Jarana berkata dengan suara sedikit tinggi. "Oke, Ma," jawab Jidan berteriak tanpa membuka pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian, ketiga anaknya itu sudah berkumpul di meja makan. Wajah ketiganya ceria, meski sebenarnya Jara selalu merasa sedih setiap kali menatap kakak perempuannya itu. "Itu ayah?" Jidan menatap ke arah Daren yang sedang berjalan menuju meja makan. "Lama banget sih ya, Jidan udah lapar nih," lanjut Jidan. "Kenapa nggak makan duluan?" tanya Daren sambil duduk di kursi sebelah Jarana. "Kata Mama harus tungguin ayah dulu," jawab Jidan seadanya. Jarana tersenyum membenarkan. Ia lalu mengambil piring dan menyusun dengan nasi dan lauknya. Kemudian meletakkannya di depan Daren. Begitupun ketiga anaknya yang mulai mengisi piringnya, masing-masing bergantian. Kehadiran ketiga buah hatinya itu membuat rumah Jarana dan Daren tak pernah sepi. Mereka selalu memberi warna dan kebahagiaan bagi rumah itu. Semua anggota keluarga Daren pun menikmati makan malam dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Sesekali mereka berbincang ringan dan saling bertukar cerita. Dari ketiga anaknya, Jidanlah yang paling banyak bicara dibanding kedua kakak perempuannya. Sesekali suara tawa terdengar menggema di ruangan itu. Sungguh potret keluarga yang sempurna dan bahagia yang nyaris tanpa celah. Ketukan di pintu depan menghentikan perbincangan mereka. Daren menatap Jarana seolah bertanya, siapa yang bertamu malam-malam seperti ini. "Biar Mama yang buka," tutur Jarana sambil bangkit dari kursinya. Astri memang sedang berada di kamarnya hingga tak mendengar suara ketukan itu. Jarana terus melangkah untuk membuka pintu. Sesaat kemudian, senyumnya terbit saat orang yang berdiri di luar rumah. "Masya Allah, Nindya, ada apa ini? Sampai malam-malam datang ke sini?" tanya Jarana berbinar. "Iya, Mbak, aku ada perlu sama Mbak Jara dan keluarga," jawab Nindya sambil tersenyum. "Silakan masuk, Nin, Bi." Jarana pun mempersilakan Nindya dan Bian untuk masuk ke dalam rumah, lalu mempersilakan pasangan suami istri itu untuk duduk. "Sebentar ya, Mbak bawakan minum dulu," tutur Jarana. "Nggak repot, sekalian panggil Mas Daren," timpal Jarana. Nindya pun mengangguk sambil tersenyum, memperhatikan punggung Jarana yang menjauh menuju belakang. "Mas, ada Nindya sama Bian," tutur Jarana pada Daren yang baru selesai menghabiskan makanannya. "Nindya, malam-malam begini, ada apa?" Daren mengeritkan keningnya heran. "Nggak tahu, Mas, aku bawa minuman dulu, tolong temenin ya," pinta Jarana sambil mengambil gelas dan meletakkannya di atas nampan. Sementara Daren berdiri dari duduknya dan berjalan menuju ruang depan. Ia tersenyum sambil menyapa Bian dan Nindya. Ia pun duduk menemani tamunya itu. Tak berselang lama, Jarana pun datang membawa nampan berisi air minum dan suguhan, lalu meletakkannya di atas meja. "Diminum, Nin, Bi?" Jarana tersenyum sopan. "Makasih, Mbak, tapi kami kesini cuma mampir kok. Tadinya mau tadi siang, tapi sibuk banget," ujar Nindya. "Oh iya, ada apa memangnya?" tanya Jarana penasaran. "Kami mau mengundang Mbak Jara sekeluarga untuk datang ke acara syukuran rumah kami besok sore.
Aku pasti senang banget kalau Mbak Zara dan keluarga mau datang. Nindya menjelaskan maksud kedatangannya. Masya Allah, Alhamdulillah, syukur rumah baru ya. Insya Allah kami akan datang. Jawab Jarana antusias. Jangan lupa ajak anak-anak juga ya Mbak, biar anak kita sama-sama kenal. Pinta Nindya sambil tersenyum lebar. Insya Allah Mbak, mudah-mudahan anak-anak gak ada kegiatan ya. Timbal Jarana. Ya udah, kami pamit kalau gitu. Makasih. Masih ada urusan lain. Pamit Nindya sambil bangkit dari duduknya. Ayo Mas, ajak Nindya yang justru terpaku di tempat duduknya. Nindya mengerit, melihat Bian yang matanya justru tak memandangnya ataupun Jarana. Pandangan Bian lurus pada Kalista yang berdiri di ambang pintu antara ruang tamu dan ruang tengah. Sepasang anak dan ayah itu sedang saling pandang dalam diam. Nindya masih menatap Daren dan Kalista bergantian. Ia sampai berdaham untuk menyadarkan suaminya itu dari tatapan kosong. Sayang, hal itu tetap tak mempengaruhi pada Bian yang nampaknya sedang menikmati menatap buah hatinya yang semakin lama semakin tumbuh cantik bak sang ibu kandung, Hani. Mas, Nindya akhirnya menepuk pelan lengan suaminya karena tak enak pada Daren dan juga Jarana. Oh iya sayang, barulah Bian merespon meski terlihat kikuk dan gugup. Kamu kenapa sih Mas? Tanya Nindya pelan. Enggak, aku cuma... Ucapan Bian menggantung tanpa dilanjutkan. Cuma apa? Lihatin Kalista ya, dia itu memang cantik banget, persis kayak ibunya. Tapi kamu itu udah tua Mas. Masa suka sama ABG? Timbalin dia dengan nada bercanda. Terlihat dari tawarnya yang keluar dari mulut Nindya setelah mengatakannya. Begitupun Jarana yang ikut tersenyum dengan candaan Nindya pada suaminya. Ya enggak dong, papa cuma pangling aja, gila Bian. Ternyata kita sudah tua, bukan mereka yang cepat gede. Lanjut Bian terkekeh pelan. Ia sebenarnya sedang menutupi kegetiran hatinya karena tak sanggup memeluk putri kandungnya sendiri, meski ia ada di hadapannya. Apalagi Bian memang sangat mengidamkan seorang anak perempuan, karena ia hanya mempunyai satu anak laki-laki. Sebenarnya Nindya pernah mengandung seorang bayi perempuan, namun saat usia kehamilannya hampir menginjak 7 bulan. Nindya jatuh dan posisi telungkup hingga menyebabkan bayinya meninggal dan rahimnya harus diangkat lantaran hancur. Bian sempat syok cukup lama. Ia merasa itu karena karma untuknya, karena sudah melantarkan putri kandungnya sendiri. Meski lama-kelamaan, ia pun akhirnya menerima dengan ikhlas ujian hidup yang menimpa keluarga kecilnya itu. Ya udah, yuk pulang. Gak enak udah malam, ajak Nindya pada Bian. Mereka pun keluar rumah, bergandengan setelah pamit untuk kedua kalinya pada Jarana dan Daren. Sementara Kalista masih terpaku di tempatnya berdiri. Ia memikirkan perkataan yang diucapkan Nindya tentang dirinya yang begitu mirip dengan sang ibu. Padahal jelas-jelas semua orang pun tahu kalau dirinya sama sekali tak ada kemiripan dengan Jarana. Sayang, udah beres makannya? Kok malah melamun di situ? Kalista sedikit tersentak karena Jarana sudah berdiri di hadapannya. Enggak mah. Kalista memaksakan senyum meski hatinya masih diliputi banyak pertanyaan. Yang tadi Om Bian kan? Mau apa mereka? Lanjut Kalista. Iya, yang tadi Om Bian sama Tante Nindya yang tempo hari kesini. Mereka ngundang kita untuk datang ke acara syukuran rumah barunya. Besok sore kamu nemenin mama ya. Ajak Jara juga, pinta Jarana lembut. Insya Allah mah, Kalista juga besok kuliahnya cuma sampai siang kok, jawab Kalista. Ya udah,
Sekarang sholat isya dulu, habis itu belajar. Tidurnya jangan malam-malam, pesan Jarana. Siap, Mah. Selamat malam, timpal Kalista. Gadis yang lebih tinggi dari Jarana itu mencium pipi ibunya lembut. Kemudian berbalik dan masuk ke dalam kamarnya. Jarana tersenyum. Kemudian ia melangkahkan kakinya menuju ruang TV, di mana ada Daren dan Jarana yang sedang sama-sama menonton acara berita. Mereka berdua tengah fokus menyimak berita viral saat ini. Kasus polisi menembak polisi di rumah polisi. Kirain Jarana udah di kamar. Udah, ujar Jarana sambil mendaratkan tubuhnya di atas sofa di tengah-tengah antara suami dan anaknya. Enggak, Mah. Jara mau nonton berita dulu sebentar. Penasaran sama lanjutan kasus ini? Jawab Jarana. Jawab Jara, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Jarana tak lagi menanggapi. Anakmu, Mas? Ia malah berbisik tempat di dekat telinga Daren. Iya, dia fokus banget nyimak kasusnya. Kayak ngerti aja. Timpal Daren pelan sambil terkekeh. Mau dibikinin kopi, Mas? Tanya Jarana pada Daren. Boleh, kayaknya malam ini Mas mau lembur. Jawab Daren serius. Emangnya kerjaan kantor belum beres? Tanya Jarana. Bukan itu, tapi malam ini ada misi yang harus diselesaikan, bisik Daren. Jarana menoleh. Perasaannya sudah tak enak. Ada gelagatnya sudah terbaca apa yang diinginkannya. Apa? Tanya Jarana pura-pura tak mengerti. Bercinta dengan bidadari surga, jawab Daren lirih di telinga Jarana, hingga hembusan nafas suaminya itu terasa panas menyapu tengkuk lehernya. Nakal ya, Jarana mencubit gemas perut Daren yang lagi rata seperti dulu. Aduh, sakit sayang. Daren meringis membuat Jara langsung menoleh ke arah keduanya dengan tatapan heran. Ayah sama mama kenapa sih? Tanya Jara menyengit. Gak apa-apa, Nak. Ayah sama mama cuma lagi bercanda. Jarana tersenyum kikuk, malu pada anak perempuannya itu. Jara ke kamar dulu ya. Udah habis beritanya. Ujar Jara sambil bangkit dari duduknya. Ia pun mencium pipi Jarana dan Daren bergantian. Selamat malam, lanjutnya. Sambil berjalan menuju kamarnya. Anak kita sudah gadis, Mas. Gak kerasa ya? Jarana menatap Daren dengan perasaan haru yang tiba-tiba menyeruak ke dalam hatinya. Iya, makanya kita bikin bayi lagi. Yuk, biar rumah ini ada tangisan bayi lagi. Timpal Daren dengan mengering nakal. Is, udah tua juga. Ingat umur, Mas. Timpal Jarana terkekeh sambil kembali mencubit perut Daren. Jarana pun segera bangkit dari duduknya dan berjalan menuju dapur untuk membuat secangkir kopi hitam. Ini kopinya, Mas. Hati-hati panas. Jarana meletakkan kopi itu di atas meja, tepat di hadapan Daren. Jarana pun kembali duduk di samping suaminya itu, berdempetan dan tanpa jarak. Terima kasih, sayang. Tutur Daren lalu mengecup puncak kepala Jarana. Jarana mengangguk sambil tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di dada sang suami. Momen-momen kemesraan dan kehangatan yang tak pernah dilewatkan keduanya saat ketiga anaknya sudah masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Mas, tutur Jarana. Iya, jawab Daren. Besok kita gak datang ke acara syukuran Bian dan India, tanya Jarana. Kepalanya masih berada di dada Daren hingga ia bisa mendengar dengan jelas detak jantung suaminya itu. Mas gak bisa janji. Masalahnya di kantor lagi banyak banget pekerjaan. Kalau Mas gak bisa, pergi sama anak-anak saja ya. Gak apa-apa kan? Daren sedikit menunduk untuk melihat ekspresi wajah Jarana. Gak apa-apa, Mas, jawab Jarana tulus. Daren kembali mengecup pucuk kepala Jarana. Ia merasa begitu beruntung jika kebanyakan istri-istri di luaran sana selalu memaksakan kehendaknya pada sang suami. Berbeda dengan Jarana yang selalu berusaha mengerti kondisi sang suami.
Jarum jam sudah menunjukkan ke angka 10. Cangkir berisi kopi Darren pun sudah tandas. Suasana sudah hening, tak terdengar lagi keriuhan yang masih terdengar di dalam kamar anak-anaknya. Ke kamar yuk, ajak Darren. Jelana mengangguk, lalu bangkit dari duduknya dan mematikan televisi. Duluan ya mas, aku mau lihat anak-anak dulu, tita Jarana. Darren pun berjalan menuju kamarnya, sementara Jarana masuk ke dalam kamar Jara dan Kalista. Kedua putrinya itu nampak sudah terlelap. Jarana tersenyum menatap kedua putrinya yang terpejam. Ia pun menyelimuti kedua putrinya dan mencium kening keduanya bergantian. Setelah keluar dari kamar kedua putrinya, Jelana kembali masuk ke dalam kamar Jidan. Ia melakukan hal yang sama pada anak lelakinya itu, menyelimuti dan mencium keningnya. Setelah itu barulah ia menghampiri Darren yang sudah menunggunya di dalam kamar. Anak-anak sudah pada tidur, tanya Darren yang sudah berbaring di atas ranjang. Jelana mengangguk. Sudah mas. Wah, aman dong, jawab Darren terkekeh. Jelana hanya tersenyum dengan pipi merah merona. Meski usia mereka tak lagi muda, tapi gejolak cinta keduanya tetap muda, seperti dulu. Gombalan Darren masih berhasil membuat jantung Jelana berdebar layaknya anak muda yang dimabuk cinta. Aku ganti baju dulu, tutur Jelana sambil membuka lemari dan mengambil selembar piyama tidur yang lumayan seksi. Ia pun masuk ke dalam kamar mandi dan mengganti pakaiannya. Saat Jarana keluar dari kamar mandi, mata Darren terus terpaku pada istrinya itu. Wajah yang masih cantik, tubuh yang tak terlalu banyak perubahan, membuat Darren tak pernah bisa berpaling dari wanita halalnya itu. Cintanya masih sama persis seperti dulu, bahkan mungkin semakin besar seiring kebersamaan mereka setelah puluhan tahun bersama. Masya Allah, istri mas ini cantik banget sih, puji Darren sambil turun dari ranjang dan mendekati Jarana yang tertunduk malu. Anak ABG saja kalah nih, lanjutnya menggoda Jarana, membuat bunga-bunga di hati istrinya itu bermekaran. Gombal, Jarana sedikit mendorong tubuh Darren, lalu duduk di bibir ranjang. Darren tersenyum, lalu ikut duduk persis di samping Jarana, menarik dagu istrinya itu pelan, agar wajahnya menghadap Darren. Bukan gombal, tapi kenyataan, karena bagi Mas, kamu itu tetap menjadi wanita yang paling cantik dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai nanti. Semoga Allah kembali mempersatukan kita di akhirat kelak. Mas ingin kamu menjadi satu-satunya bidadari Mas di dunia dan di akhirat. Nada bicara Darren berubah serius. Kedua matanya menatap Jarana penuh cinta dan kasih sayang, membuat istrinya itu tak kuasa menahan haru hingga menyebabkan kedua matanya berkaca-kaca. Bukan hanya kita berdua, tapi kita bersama anak-anak. Semoga kelak kembali dan berkumpul di akhirat sana, timpal Jarana sendu. Amin, jawab Darren. Ia lalu mengecup pelan kening Jarana, kemudian mendekap tubuh istrinya itu erat. Rasa haru yang ada dalam hatinya berubah menjadi telupan dahsyat yang bergelora dalam dada. Malam itu, keduanya kembali terbuai dalam nikmatnya hubungan halal suami istri, saling memberi dan menerima hak batinnya masing-masing hingga keduanya terasa puas satu sama lain. Setelah bercinta, keduanya terlentang dengan tangan yang masih bertautan. Sesekali saling menoleh dan melempar senyuman, menampakkan raut wajah berseri dan bersinar, seolah keduanya adalah pasangan suami istri paling bahagia di dunia. Mas, jangan lupa nanti kasih kabar ya. Bisa atau enggaknya ke rumah Nindya sama Bian, pinta Jarana pada Darren. Siap sayang, nanti Mas pastikan kabarin, jawab Darren seraya mengusap makanannya. Lista, Jara, Jidan,
Nanti kalian juga ikut ya. Jalana menatap ketiga anaknya bergantian. Aku gak ikut mah, jawab Zidan cepat. Dia memang sering menolak jika diajak untuk berkumpul dengan banyak orang, apalagi acara yang kebanyakannya ibu-ibu. Lista insya Allah ikut mah, jawab Kalista. Jara juga penasaran banget tahu rumah Om Bian dan Tante Nindya. Jara menimpali. Jarana mengangguk. Mereka pun fokus menghabiskan makanannya masing-masing. Setelahnya, seperti biasa, seluruh anggota keluarga akan kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dari ke kantor, Jarana ke butik, Jidan ke sekolah, Jara dan Kalista ke kampus. Aku bawa motor sendiri ya mbak, nanti siang mau ada acara dulu soalnya. Tapi sebelum sore diusahakan sudah pulang, tutur Jara pada Kalista. Oke, jawab Kalista singkat. Mereka pun mengeluarkan motornya masing-masing dari garasi rumah. Lalu motor keduanya melaju meninggalkan halaman rumah mereka beriringan, melintasi jalan raya yang dipenuhi oleh kendaraan bermotor. Hingga akhirnya motor mereka pun terpisah dengan jarak yang lumayan jauh karena padatnya jalanan. Belum sampai di kampus, motor yang dikendarai Jara tiba-tiba mogok di tengah jalan. Ia pun langsung menepikan motornya sambil berusaha kembali menstarternya berkali-kali. Sayangnya, hal itu tetap sia-sia. Motornya tak kunjung menyala. Jara menghela nafas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Ia menatap jam tangannya. Sudah hampir pukul 8 pagi. Mata kuliahnya akan segera dimulai. Ia pun kebingungan untuk melakukan apa. Apa aku naik Gojek aja dan tinggalkan motor ini di sini? Pikir Jara. Ah tidak, itu bukan ide bagus. Ia kembali berdungan. Atau aku telepon Mbak Lista aja, minta dijemput. Tapi nanti motornya gimana? Jara terus bermonolog menimbang-nimbang langkah yang akan diambilnya. Kenapa mbak? Apa ada bisa saya bantu? Tanya seorang laki-laki yang menghentikan motornya tak jauh dari Jara. Ia merasa kasihan pada Jara yang terlihat kebingungan. Jara mendongak. Ia menatap laki-laki di hadapannya. Oh ini, motorku tiba-tiba mogok, gak tahu kenapa. Jawab Jara jujur. Boleh aku lihat? Tanya laki-laki yang bermat ternyata Rian itu. Jara mengangguk. Ia pun lalu menyerahkan kunci motor yang sempat dicabutnya. Rian menyalakan motor itu sesaat kemudian. Ia malah menggumam senyum, membuat Jara menatap heran ke arahnya. Ini bensinnya habis mbak, tutur Rian. Akhirnya Jara pun tahu alasannya kenapa laki-laki itu malah tersenyum. Duh, kenapa aku gak kepikiran ke sana? Aku lupa kapan terakhir isi bensin. Jara menepuk keningnya pelan, merasa malu dengan kekonyolannya sendiri. Di depan sana ada yang jual bensin eceran. Biar aku ambilkan dulu mbak, tunggu sebentar. Tutur Rian sambil berjalan cepat menuju motornya. Bahkan Jara pun belum sempat mengiyakan. Seminggu lebih melewati jalan yang sama, membuat Rian sudah cukup mengenal jalur menuju kampusnya itu. Bahkan jarak dari kesana ke kampusnya itu cuma kurang dari 1 kilometer. Tak sampai berapa menit, Rian sudah kembali dengan membawa botol bensin di tangannya. Ia langsung menghampiri Jara dan mengisikan bensin itu ke motornya. Beres, mbak, coba starter. Tita Rian. Zara pun menurut, dan benar saja motornya langsung menyala. Terima kasih banyak ya, maaf jadi ngerepotin, tutur Jara sopan. Sama-sama mbak, jawab Rian ramah. Oh ya, siapa namanya? Jara kembali bertanya. Aku Jara, sepertinya kita satu kampus, lanjut Jara sambil melirik alma mater yang digunakan Rian. Wah, iya kah? Ternyata kita kuliah di tempat yang sama. Timpal Rian tersenyum lebar. Oh iya, aku Rian. Aku duluan ya. Sebentar lagi kelas dimulai soalnya.
Lanjut Rian. Oh iya, silakan. Aku juga sama kok, ngejar mata kuliah pagi. Sekali lagi terima kasih banyak, timpal Zara. Rian mengangguk dan kembali menaiki motornya. Begitupun dengan Zara yang juga melajukan motornya dengan kecepatan lumayan tinggi karena berburu waktu yang hanya tersisa tak lebih dari 10 menit. Beruntung dia sampai tepat waktu. Saat dirinya masuk ke dalam kelas, dosen pun datang tepat di belakangnya. Saat duduk, entah kenapa, bibir Zara tiba-tiba tersenyum simpul mengingat momen pertemuannya dengan Rian tadi. Bayang-bayang wajah Rian terus saja mengganggu konsentrasinya. Padahal itu adalah pertemuan pertamanya dengan laki-laki bermata coklat tersebut. Zara tidak bisa memungkiri, Rian memang punya paras yang tampan. Tapi yang paling lebih menarik dari laki-laki itu adalah kebaikan dan ketulusannya, meski pada orang yang tak dikenalnya sekalipun. Astagfirullah, gumamnya sambil mengusap wajahnya pelan. Ia pun berusaha menyimak dosen yang sudah mulai memberikan materi pelajaran di depan sana.